tips memilih karyawan yang tepat. Siapa yang selama ini bingung atau ngerasa kok nggak cocok ya? Nah, ketemu dengan karyawan. Mencari karyawan itu seperti mencari pasangan. Cari pasangan ya. Nah, jadi pada saat kita mencari karyawan, itu kita seperti sedang mencari orang yang tepat untuk menjadi partner kita di dalam sebuah perusahaan. Nah, bedanya kalau pasangan itu kan partner kita dalam kehidupan. Nah, kalau ini partner kita di dalam perusahaan. Maka apa? Yang pertama kita tahu dulu partner itu kita butuhkan di bidang apa. Maka kita harus mempunyai requirement. Requirement itu kayak syarat-syarat gitu loh. Oh, saya sedang mencari karyawan di bidang apa? Marketing. Karena saya kurang jago di marketing. Atau memang saya butuh orang yang menguasai marketing. Maka kita cari orang yang seperti apa. Nah, Anda harus punya requirement. Oh, speknya dia seperti apa, jago apa, bisa menguasai apa, dan seterusnya. Nah, requirement inilah yang akan kita pakai untuk menemukan atau membuat publikasi lowongan pekerjaan. Nah, setelah requirement kita munculkan, harapannya adalah yang datang atau yang melamar itu adalah orang yang cocok dengan requirement kita. Nah, setelah itu maka langkah kedua adalah baru kita lakukan proses tes. Nah, tes itu ada tes administrasi atau yang lainnya, bisa disesuaikan, mau sampai tes psikologi dan yang lainnya, monggo silahkan. Nah, setelah tes itu tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah dia sesuai dengan yang kita inginkan. Pilih mana yang terbaik. Jadi kalau Anda pengen dapat satu karyawan, usahakan yang ngelamar minimal 10. Kira-kira gitu. Kayak dulu waktu mau cari jodoh kan gitu, kamu dapatnya satu tapi seleksinya banyak. Nah, setelah itu Anda pilih, tentukan satu atau dua atau tiga yang nanti Anda interview. Jadi interview atau wawancara itu jangan semuanya diwawancara, capek, menghabiskan waktu. Jadi interviewlah beberapa saja, dan di proses interview inilah Anda mencari membangun chemistry. Kan sudah dites tadi, mana sih dari situ yang chemistry-nya Anda ngerasa cocok, Anda bisa kerja bareng dengan orang itu. Nah, interview pun saya sarankan itu Anda bersama dengan user. Artinya interview itu jangan hanya HRD, tapi kalau bisa interview itu adalah usernya. User itu adalah siapa yang akan nanti menjadi atasannya gitu. Nah, sehingga nanti user itu akan merasakan feel-nya kira-kira dia cocok atau tidak gitu ya, dengan ngelihat speknya. Tentu ngelihatnya adalah apa? Kemampuan secara kompetensi, hard skill maupun soft skill. Nah, pada saat wawancara usahakan 3 ini sudah tervalidasi atau sudah terkonfirm. Nah, terakhir pada saat Anda mencari karyawan yang baik atau yang sesuai, maka Anda juga jangan hanya ngelihat secara skillnya, tapi lihat juga attitude-nya. Karena coba kita lihat, seringkali banyak orang dipecat dari perusahaan itu bukan karena nggak bisa kerja, skillnya yang melemah, tapi adalah karena faktor attitude atau sikap. Nah, maka pastikan pada saat tes, pada saat wawancara, Anda juga memastikan bahwa Anda menemukan karyawan dengan attitude terbaik dan skill terbaik. Sehingga Anda akan nyaman kerja dengan dia produktif, bisa menghasilkan, dan bisa kerja dengan baik dalam jangka panjang. Terima kasih.